Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda merasa takut, bawalah kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai semua, selamat malam. Kami ucapkan kepada Anda yang sudi untuk menonton video kami. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel Tengah Tuang. Saya, Roko Nesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel kami. Dan karena Anda belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe, tekan butang lonceng sekali, supaya Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload konten yang baru. Jadi malam ini, seperti minggu-minggu yang lepas, kami akan menyiarkan kisah-kisah seram yang dikirimkan kepada kami dan juga benda-benda yang misteri, pelik, dan luar biasa di seluruh dunia. Sebelum Anda menonton apa yang akan ditayangkan sebentar lagi, ingat, semua ini hanya satu hiburan saja. Tidak ada fakta yang dapat membenarkannya. Jadi sekiranya Anda ada pengalaman seram, perkara-perkara yang mencemaskan, atau yang pelik berlaku pada Anda, kirimkan kisah-kisah Anda ke alamat email tangatuang, TANGATWONG@gmail.com. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya satu hiburan saja, tidak ada bukti yang dapat membenarkannya. Okelah kawan-kawan, malam ini kami menerima kisah daripada seseorang yang ingin saya rahasiakan namanya. Kisah ini dikatakan berlaku dalam tahun 90-an di sebuah sekolah yang lama sudah disabani. Okelah, untuk kawan-kawan yang satu sekolah rendah dengan saya dulu, kita selalu pinjam dan punya bas sekolah ini. Kalau mau pergi buat lautan sambil belajar di tempat lain. Jadi siapa yang tahu tuh, jangan kamu orang jawab di komen ya. Habis kita nanti. Lebih dari itu tidak boleh saya bagi tahu lah. Sebab sekolah ini masih ada lagi sampai hari ini. Jadi kita teruskan dengan ceritanya. Nama saya Erika, bukan nama sebenar. Cerita yang saya mau ketengahkan di Tengah Tuang pada malam ini ialah cerita pengalaman saya dan kawan-kawan saya time kami masih darjah 6 lagi. Lama sudah nih, waktu tahun 90-an lagi. Sekarang umur saya sudah masuk 40-an. Jadi kamu orang kiralah sendiri ya, berapa lama sudah itu. Tapi pengalaman ini saya memang masih ingat dengan jelas lagi. Waktu itu tengah hari, masa semua pelajar lain sudah balik ke rumah, kecuali kami yang tahun 6. Biasalah, budak-budak tahun 6 akan ada kelas tambahan selepas sekolah untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Jadi kami semua tahun 6 kena suruh stay sampai pukul 2:30 petang. Yang lain lepas 12.50 tengah hari mereka sudah balik. Oleh kerana masa menunggu itu lama sangat, kami semua pun sudah siap makan waktu itu. Kami pun merasa bosan. Budak-budak, biasalah, mana boleh tunggu lama-lama, mana bosan tuh. Tiba-tiba satu orang kawan saya perempuan, nama dia Kalista lah, bukan nama sebenar, ada ide pula bawa kami main. Sekarang kita mana? Main apa? Saya tanya dia, dia jawab, Kita main sepeda-sepeda, apa? Terkejut juga saya dengar mula-mula tuh, sebab saya memang guntalau atau penakut sedikit dibilang dalam bahasa Melayu. Walaupun begitu, saya mau ikut juga tengok, atau saya terpaksa tengok, sebab kami lagi tinggal di sekolah itu kan.
Akhirnya dia dapat bawa 5 orang untuk main game yang populer pada masa dulu, yaitu game yang dikenali sebagai Spirit of the Coin. Atau dia bilang orang Sabah, Spirit. Sedikit selingan, dulu masa zaman saya sekolah rendah dulu, memang populer nih permainan. Saya pun tidak tahu dari mana orang tahu benda nih, tapi memang populer dalam kalangan pelajar asrama. Nasib baik, jarang sudah kena main di permainan sekarang. Jadi kembali pada cerita Erika. Diorang pun buatlah persediaan game ni. Mula-mula, diorang kasih gelap dulu kelas kami tu. Diorang tutup semua lampu, pintu dan tikap. Kebetulan ada satu lapis meja yang tidak digunakan lah di kelas kami. Diorang pergi cabut lapis meja tu, diorang bikin main. Pas tu bayangkan lah, 5 diorang yang main ni. Diorang kasih luka-luka jari diorang kasih titis-titis darah diorang di lapis meja tempat diorang main tu. Lepas tu adalah benda yang diorang tulis-tulis dalam bulatan, dan diorang pakai 1 2 shilling yang lama sudah. Lagi lama 2 shilling tu lagi bagus. Begitulah dengar cerita. Dan ada lagi lah step-step lain yang saya tidak boleh beritahu tu. Nanti ada orang ikut habis kita. Jadi tiba-tiba masa diorang tengah main tu, sesuatu berlaku. Angin bertiup kencang di luar. Serentak dengan itu, 5 diorang yang main ni rasa meja yang diorang guna untuk main tu bergegar. Dan diorang macam tidak dapat cabut nih jari diorang daripada lapis meja tu. Kami semua yang tidak main pada masa itu terdiam seketika, sebab kami dapat rasakan bulu roma yang meremang pada ketika itu. Tidak tahulah apa yang diorang 5 rasa time tu, tapi bulu roma saya betul-betul meremang. Jadi si Kalista yang jadi ketua diorang ni ada berani sedikit orang dia. Tidak tahulah adakah dia ada pengalaman sudah main ni ataupun dia memang berani. Jadi dia pergi tanya soalan pula dengan benda tu. Dia bilang, Spirit of the Coin. Siapa yang pernah pakai di sekolahnya? Ambil lagi. otomatik duit tu berpusing-pusing sendiri lepas dia tanya soalan tu. Dan duit tu berhenti-berhenti di atas huruf-huruf nama orang yang pernah meninggal dunia tu. Misalnya nama panggilan orang ni dulu time dia masih hidup Siopok lah kan. Jadi duit tu berputar-putar pergi huruf O, dia berhenti. Terus dia berputar lagi pergi huruf P, dia berhenti. Sampai habis tu itu spelling Opok lah. Jadi melihat penglihatan yang menakjubkan seperti itu, 5 kawan yang terpukau dan rasa macam syok betul main. Diorang pun tanya-tanyalah soalan yang saya tidak ingat semuanya. Tapi yang paling saya ingat, ada satu soalan yang diorang tanya nih, yang betul-betul berbahaya lah. Katanya, Spirit of the Coin? Sebab muncul di sini? tiba-tiba mood yang seronok-seronok tadi bertukar serta-merta. Apabila kerusi dan meja di kelas itu bergerak sendiri, macam kena kesulitan tiaran. Ada yang kena kasih balik, ada yang kena kasih susah sikit, itulah. Angin pun bertiup kencang di luar. Meja yang dorang guna untuk main semakin kuat kegaran dia. Jadi ada di antara kawan-kawan yang sudah takut nih berteriak-teriak lah, suruh dorang stop main. Tapi masalah dia macam tidak dapat cabut jari dorang daripada kain lapis meja itu. Macam kena pukau, supaya ada orang mau main saja terus. Begitulah. Nasib baik, terfikir juga dorang akhirnya untuk sembahyang. Jadi, dan itu semua yang berlainan agama di situ pun dorang berdoa kepada Tuhan, termasuk yang 5 orang nih. Lepas dorang berdoa tu, baru keadaan jadi tenang. Meja tidak lagi bergegar,
angin tidak lagi bertiup kencang, dan diorang pun dapat kasih lepas jari dorang. Jadi oleh karena semua orang pada waktu itu rasa takut, termasuk juga si Kalista yang berani pada mulanya tuh. Tapi dia pun menangis, panik, ketakutan, dia tidak tahu apa mau buat. Jadi semua pun berlarian pergi bawah. Lupa pula beritahu. Sekolah ini kelas diorang di bagian atas lah, ada bertingkat-tingkat. Jadi cikgu-cikgu semua keluar daripada bilik guru. Cikgu disiplin marah kami. Woi, kenapa suatu? Apa yang kamu orang main nih? Macam orang gila saya semua. Pergi masuk kelas. Jadi ada satu budak nih, dia pergi kasih tahu cikgu kami yang diorang si Kalista pergi main spirit-spirit di kelas. Jadi apalagi lepas sesi soal saya satu, kena marah wah kawan-kawan kami yang 5 orang tu oleh cikgu disiplin kami. Si Kalista dia kena suruh pergi kasih balik itu roh yang sudah muncul di kelas tu. Tapi budak lagi wah si Kalista tu. Saya percaya dia tidak berani lah pergi antar roh tu balik. Jadi oleh karena roh ini tidak diantar balik, beberapa hari selepas kejadian tu macam ada saja histeria di kelas kami. Termasuk si Kalista. Dia pun sakit untuk beberapa hari. Dia tidak pergi sekolah. Dengan cerita dia keteguran. Dia tahu lah apa cerita yang 5 orang di kawan dia itu kan. Itu sajalah cerita saya. Tapi sebelum saya menghabiskan cerita saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi nasihat kepada kamu orang-orang muda. Janganlah coba-coba main. Ini permainan. Kalau kamu mau main juga, kamu tanggunglah risiko dia sendiri ya. Bukan salah saya tuh. Tapi pengalaman ini memang betul-betul terjadi di depan mata saya. Dan sekolah ini masih ada lagi sampai ke hari ini.